nyaman di tempat tidur ya. Jadi jangan mengeluh walau pandemi kita tinggal di rumah terus, nggak kemana-mana, tapi kita tetap masih harus bersyukur dibanding mereka yang di jalanan, ya kan, nggak punya tempat tinggal. Ya, jadi kita harus I am grateful. Saya bersyukur hari ini. Next. Ya, I'm grateful, say alhamdulillah. Ya, di situ grateful itu artinya syukur ya, bersyukur. Saya bersyukur hari ini dan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kenapa harus bersyukur? Karena kita masih tinggal bersama orang tua, masih punya rumah. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, ya kan? Masih beralaskan kasur, tidak beralaskan tanah, masih dengan bantal, ya kan? Masih nyaman. Alhamdulillah sekali ya kita bisa melakukan aktivitas di rumah. Jadi jangan bosan, bisa diakalin dengan beraktivitas menyibukkan, membantu orang tua, menyibukkan diri berkarya, membuat apa gitu ya, walau di rumah. Oke, next. Nah, di situ dilihat gambarnya. Dulu pernah viral ya, ada pemulung gelandangan ya, tapi dia rajin membaca Al-Quran dimanapun berada. Nah, jangan mau kalah sama mereka ya, yang tidak ada fasilitas rumah, mungkin nggak punya makanan buat besok, buat hari ini harus nyari uang dulu buat makan, tapi mereka masih tetap ingat sama Allah dengan rajin membaca Al-Quran, ya, mengisi aktivitas mereka dengan mengingat Allah. Itu tandanya kita bersyukur, ya, tidak mengeluh, tetap menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, walaupun kecil ya, bangun tidur, merapikan tempat tidur sendiri, tidak merepotkan mama, tidak merepotkan ayah, membantu mencuci piring setelah makan. Hal-hal kecil yang kalian lakukan itu sangat membantu orang tua, ya. Dan kalau kita sibuk, kita nggak akan merasa bosan, ya kan? Jadi kita harus tetap berkarya walau stay at home, walau di rumah saja. Oke, jadi jangan lupa selalu semangat membaca Al-Qur'annya, walaupun dalam keadaan apapun ya. Jangan kalah sama mereka-mereka yang tidak mempunyai fasilitas yang lebih seperti kalian. Oke, next. Nah, sekarang kalian sudah bersyukur hari ini, mari kita berkarya. Tandanya kita bersyukur itu kita beraktivitas, tidak mengeluh, jadi kita harus berkarya. Seperti project dari Miss Ana, ya, on Saturday, pada hari Sabtu, let's role play as vlogger or YouTuber. Jadi nanti kalian sudah lihat video Miss Ana kan kemarin pembelajaran tentang home, jadi ada beberapa ruangan di rumah, nanti kita bercerita seperti vlogger ya. Hi my friends, I would like to tell about you, about my home ya. Ya, kemudian menceritakan this is my room, my house ya. I'm in living room, I'm reading, ada apa saja, there are table, there are chairs, ya, dan sebagainya. Nanti kalian harus percaya diri ya, harus pede menceritakan dalam bahasa Inggris ya, jangan malu-malu. Nah, pilihan yang kedua, kalau kalian tidak bisa pakai vlogger atau YouTuber, kalian bisa tell about rooms in your house by voice note ya, dengan voice note menceritakan tapi di record ya, nanti di share ke WA Miss Ana dan Mr. Eko. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sudah paham penjelasan Miss Ana proyeknya untuk hari Sabtu? Ya, jadi anak-anak proyeknya Miss Ana ada dua pilihan. Yang pertama itu membuat video sebagai vlogger atau YouTuber dengan bercerita tentang rumah. Yang kedua itu bisa pakai voice note, jadi menceritakan tapi direkam, tidak di video. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Any question? Ada pertanyaan mungkin yang belum paham? Bisa raise your hand.
Oke, Dinda. Hi. How are you? Do you have question? Ada pertanyaan, Dinda? Enggak, Bu. Udah paham ya? Ya. Iya, penjelasannya Mi sudah paham. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oh, masih banyak itu. Hakim. Oke, Hakim. Hi. What's your question? Hai, Aim. Gak kedengeran suaranya, Im. Itu apa tuh namanya? Nanti itu nariknya bahasa Inggrisnya di kamu. Gak kedengaran suaranya. Nariknya di kamus apa di Google nanti bahasa Inggris? Diulang. Nanti nyarinya boleh di kamus apa di nariknya bahasa Inggris? Apa? Narik bahasa Inggrisnya boleh di kamus Di sini nggak kedengaran, Hakim. Nanti chat aja ya. Atau chat WA sana langsung boleh. Oke, yang lain. Maaf, Hakim, nggak kedengaran. Afan? Hai, Afan. Apa pertanyaannya? Bu, ini tugas proyeknya ini nge-review di sekitar rumah sama di dalam rumah, Bu. Di dalam rumah aja. Ya, start from teras boleh ya, depan rumah. Ya. Thank you. Oke, ruangan-ruangan ya. Kecap Afan. Oke, next. Ada lagi? One scan. Satu lagi. Siapa? Yang cewek? Zaki atau Naura Yahwa? Oke, Naura. Apa pertanyaannya? What's your question? Bu, videonya berapa menit? Maksimal 5 menit. Ya, Makasih. maksimal 5 menit. Jadi sebentar aja ya. Oke. Oke, I think enough for today ya kids. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, semangat selalu belajar di rumahnya dan selalu berbuat kebaikan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sekarang akan dilanjutkan Ibu Triana ya. Baik anak-anak, itu tadi ya dari Miss Ana ya. Motivasinya sangat menarik sekali. Semoga bisa menambah semangat kalian, bisa menginspirasi kalian untuk bisa berbuat semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari. Okay? Dan jangan lupa itu tadi ada tugas proyek dari Miss Ana, okay? Dikerjakan sebaik mungkin, langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda supaya pekerjaannya tidak semakin menumpuk. Okay. Baik, selanjutnya akan ada penguatan materi bahasa Indonesia tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif yang akan disampaikan oleh Bu Triana. Okay. Semua sudah siap ya untuk mengikuti pemaparan materi, penguatan materi dari Bu Triana? Ya, Bu Triana sudah siap. Kalau begitu langsung saja kita simak bersama-sama penguatan materi dari Bu Triana. Cek. Sudah kedengaran ya? Ya. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini kalian belajar lagi bersama Bu Triana. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tapi sebelumnya Bu Triana mau cek dulu semangatnya. Ya, coba dari kelas 4 A, B, C, D. Coba lambaikan tangannya. Mana kelas 4 A, B, C, D. Iya, alhamdulillah banyak sekali ya. Iya, mungkin kalau ada teman yang belum ikut Zoom hari ini bisa diajak ya, biar ikut Zoom biar tahu materi hari ini. Dari kelas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 lambaikan tangannya, dua tangannya. Iya,
alhamdulillah ya. Iya, semangatnya Bu Triana. Terima kasih semangatnya pagi ini ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar belum? Pasti sudah siap ya. Coba acungkan jempolnya kalau sudah siap. Iya, Mbak Janeta sudah siap belajar? Iya, Mbak Kansa Rafa 4.2. Naura Yasmin, ya sudah siapkan bukunya ya. Iya, anak-anak, sebelum Bu Guru mulai, Bu Triana mau mengingatkan kembali. Pada hari Senin kemarin, anak-anak sudah diberi pemantik. Pemantik itu apa tuh pemantik? Pemantik itu ya, Bu Guru, Pak Guru ingin kalian mencari informasi sebelum diberikan materi oleh Bapak Ibu Guru. Pemantik bahasa Indonesia minggu kemarin atau hari Senin kemarin apa ya? Siapa yang masih ingat? Coba raise your hand-nya. Raise hand-nya. Siapa yang mau menjawab pemantik pada hari Senin kemarin? Pakai raise hand, ayo pakai raise hand biar kelihatan. Sama Mr. Kun, ini Bu Triana dibantu banyak Bapak Ibu Guru loh, ada Mr. Kun, ada Bu Tia. Siapa yang masih ingat apa pertanyaannya? Mas Alif ini mungkin. Oh, ini ada Mbak Afra. Iya, 4.2. Iya, di-unmute dulu. Sebutkan satu kalimat. Iya. Perhatikan sekitarmu. Mm-mm. Buat satu kalimat. Iya, anak-anak diminta membuat satu kalimat setelah memperhatikan lingkungan sekitar. Mbak Afra sudah membuat kalimatnya? Sudah. Sudah. Coba Bu Guru minta tolong dibacakan hasil kalimatnya. Di depan rumahku. Iya. Tanaman merambat. Namanya rambut Rapunzel atau Likwanzu. Iya, coba satu kalimat diulang lagi Mbak Afra, Bu Guru kurang dengar ini. Iya, di depan rumahku ada tanaman merambat. Oh, ada tanaman merambat. Iya, bagus sekali kalimatnya ya. Di depan rumahku ada tanaman merambat. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Afra. Mungkin teman yang lain ya. Teman yang lain, anak laki-laki, yuk. Jangan kalah sama anak perempuan. Steve. Iya, Mas Steve, mana Mas Steve? Iya, yuk dibuka. Perhatikan sekitarmu, buatlah kalimat sesuai apa yang kamu lihat. Tumbuhan membuat udara segar. Tumbuhan membuat udara segar. Oh, tumbuhan membuat udara segar. Iya, bagus sekali kalimatnya ya. Tumbuhan membuat udara segar. Kira-kira di depan rumah Mas Steve banyak tumbuhan enggak? Banyak ya? Oh, ada juga. Ya, terima kasih Mas Steve. Satu lagi mungkin. Satu lagi. Tadi Mbak Afra ada tumbuhan merambat di depan rumahku. Mas Steve di depan rumah. Tumbuhan membuat udara segar. Ini Mbak Naura Azarin. Ya, silahkan Mbak Naura. Agak keras. Aku memiliki banyak tanaman di rumahku. Iya, aku memiliki banyak tanaman di rumahku. Nah, bagus sekali ini kalimatnya ya Mbak Naura. Nah, coba Mbak Naura, Bu Guru tanya sekali lagi ya. Kira-kira anak-anak masih ingat enggak? Kalau kita membuat kalimat pasti ada unsur-unsurnya. Nah, siapa? Mbak Naura mungkin tahu unsur dari kalimat itu apa saja. Tadi kalimatnya tadi, dari kalimatnya tadi boleh? Iya, subjek, predikat, objek, keterangan. Bagus sekali, terima kasih Mbak Naura ya, tepuk tangan buat Mbak Naura ya.
Betul sekali teman-teman. Sebelum kita mulai PPT, kita buka PPT-nya hari ini, Bu Guru ingatkan bahwa sebuah kalimat itu harus terdiri dari, bukan harus ya, tapi unsur-unsur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, biasanya ditulis P gitu ya, subjek tulis S. Nah, kemudian objek ditambah dengan keterangan. Nah, tetapi kalau kita membuat kalimat yang sederhana, itu boleh terdiri dari subjek dan predikat. Wah, maaf Bu Guru sampai kesel gini ya. Dari subjek dan predikat itu sudah betul, itu sudah merupakan kalimat. Jadi kalau Bu Guru ingat dulu waktu kelas 1, misalnya Bu Triana menyuruh buatlah kalimat dengan kata bintang. Ada yang buat kalimat bintang indah, nah, bintang banyak sekali. Nah, kalau seperti itu ternyata belum merupakan sebuah kalimat karena subjek itu orang yang melakukan atau benda yang melakukan pekerjaan. Predikat itu berupa kata kerja. Nah, diingat-ingat ya, untuk membuat kalimat yang paling sederhana terdiri dari subjek dan predikat. Nanti boleh ditambah objek, keterangan, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan mulai membuka PPT hari ini. Mr. Kun minta tolong dibukakan. Ya, masih semangat anak-anak? Mas Faiz Zain masih semangat? Lambaikan tangannya. Iya, pakai bantal ini ya. Iya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal kalimat aktif, transitif, dan intransitif ya. Tadi anak-anak sudah menyebutkan contoh-contoh kalimat bagus-bagus sekali ya. Nah, langsung bisa nggih? Langsung ini ya? Oh, paling bawah. Nah, ini Bu Guru lanjutkan, ini judulnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membedakan antara kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif, serta menggunakannya. Kemudian kita akan membuat sebuah teks pendek, ya, menggunakan kalimat aktif transitif dan intransitif. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian, nah ini Bu Guru, coba perhatikan kalimat yang dibuat Bu Triana, hampir mirip ya dengan kalimat kalian tadi ya. Aku memiliki taman kecil di depan rumah. Nah, aku memiliki taman kecil di depan rumah. Mungkin ada yang mau membantu Bu Triana ya, menguraikan susunan dari kalimat ini. Coba subjeknya yang mana? Predikatnya yang mana, ada objeknya atau tidak, ada keterangannya atau tidak. Siapa yang mau membantu? Yang raise hand. Mas, siapa ini? Aku memiliki taman kecil di depan rumah. Banyak sekali yang raise hand, atau mungkin lupa belum dimatikan. Enggak ya, Mbak Kansa Azhara nih mungkin Pak. Kansa Azhara 4.1. Ya. Mbak Kansa Zahra, oh Mbak Adena, ya udah nanti ya Mbak Kansa ya, Mbak Adena. Nah, Bu Guru minta tolong ya. Aku memiliki taman kecil di depan rumah. Coba kira-kira subjeknya yang mana Mbak Adena? Panggilannya Mbak Adena atau Edelweiss? Subjeknya? Aku. Aku, pintar, bagus sekali, betul. Kemudian memiliki sebagai apa ini? Memiliki Predikat. predikat ya. Kemudian taman kecil sebagai apa di sini? Objek.
Iya, kemudian ada di depan rumah. Kira-kira apa ya? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Ya, terima kasih Mbak Adena ya. Coba kita cek ya. Terima kasih Mbak Adena. Nah, aku memiliki taman kecil di depan rumah. Coba guru cek. Nah, aku di sini sebagai subjek, kemudian memiliki ya sebagai predikat taman kecil. Nah, jadi satu ya, bukan taman sendiri kecil sendiri. Jadi satu itu taman kecil adalah objek, kemudian di depan rumah ini sebagai keterangan tempat atau keterangan saja juga boleh ya. Yuk yang kedua tadi Bu Guru janji sama Mbak Kansa Azahra 4.1, mungkin Triana minta tolong. Pohon mangga di halamanku berbuah lebat. Subjeknya? Pohon mangga. Iya, kemudian di halamanku. Predikat. Predikatnya ya, berbuah lebat. Objek. Oh iya, pohon mangga di halamanku berbuah lebat. Iya, terima kasih Mbak Kansa Azhara. Yuk kita cek bersama-sama ya. Bersama-sama sampai kehabisan suara ini. Pohon mangga di halamanku itu jadi satu ternyata ya. Kita buat jadi satu menjadi sebuah subjeknya. Nah, mungkin di halamanku juga bisa keterangan ya. Ini subjeknya seperti itu, kemudian berbuah di sini predikat. Nah, lebat di sini bukan objek tapi keterangan ya. Coba kira-kira ada perbedaan enggak ya antara kalimat yang pertama dan yang kedua? Ada bedanya tidak, anak-anak? Ada yang jawab Mbak Kesia nih ya. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, apa perbedaan antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Kalimat yang pertama terdiri dari S subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kalimat yang kedua terdiri hanya dari subjek, predikat, dan keterangan. Ya, itu tadi keterangannya antara kalimat satu dan kalimat yang kedua. Nah, di kalimat kedua tidak ada objeknya. Jadi ada subjek dan predikat saja, tapi tidak ada objeknya. Nah, kita sebut apa? Kalimat yang tidak memiliki objek. Nah, di sini keterangannya ya. Jadi, kalimat yang pertama tadi yang memiliki objek ya, itu disebut kalimat aktif transitif. Coba anak-anak sambil ngulangi di rumah yo, kalimat apa tadi? Kalimat aktif transitif. Iya, ya. Kemudian apa itu kalimat aktif transitif? Nah, apa itu Mas Zain? Kalimat aktif yang predikatnya atau kata kerjanya tadi memerlukan objek. Nih Mbak Grisela sambil nyatet-nyatet loh ya mendengarkannya. Ya, sip, semangat sekali ya. Ini tadi kalimat aktif transitif itu predikatnya memerlukan objek. Ya, harus pakai objek. Kalau nggak ada objeknya nanti kayak yang kurang pas gitu kalau didengarkan ya. Kalau sayur mungkin kok nggak dikasih garam, nah, jadi kurang enak gitu rasanya ya. Nah, slide selanjutnya ya. Kalimat yang kedua tadi hanya terdiri dari subjek, predikat, kemudian keterangan. Kita sebut apa itu ya? Nah, kalimat kedua merupakan contoh kalimat aktif intransitif. Nah, ada yang mendengarkannya sambil rombongan ini sama adik atau sama teman. Kalimat intransitif. Mungkin kalau anak-anak agar lebih mudah mengingatnya, nah ada kata in-nya. In itu artinya apa? Kita cek di bawahnya ya. Kalimat intransitif adalah kalimat
yang predikatnya tidak memerlukan objek. Nah, jadi ingat-ingat, itu tidak memerlukan objek. Nah, contohnya apa ya? Pasti penasaran ya? Penasaran nggak? Dilanjutkan nggak nih? Lanjut ya, kita lanjutkan. Contohnya apa sih selain yang itu tadi? Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, anak-anak harus tahu dulu kata kerja atau predikat dari kalimat yang merupakan kalimat kata kerja transitif atau intransitif. Itu sama atau beda? Nah, ya ternyata berbeda anak-anak. Karena kalau kata kerja atau predikat transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam suatu kalimat. Jadi ada kata kerja yang memerlukan objek dan juga ada kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, yang tidak memerlukan objek disebut kata kerja intransitif. Ingat-ingat ya, pokoknya kalau ada in berarti tidak atau tidak memerlukan objek. Oke, bagaimana? Ada yang sudah ngantuk? Cek dulu, ya, lambaikan tangannya biar tidak ngantuk. Iya. Mbak Nabila Mutiah masih semangat? Iya, terima kasih. Sambil nyatet-nyatet boleh, sambil bawa minum di depan meja juga boleh. Nanti kalau haus sambil minum boleh ya. Ya, terima kasih Pak Kun. Kita lanjutkan lagi tadi PPT-nya Pak Kun ya. Ini tadi kita sampai di kata kerja ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh kata kerja transitif. Bapak perhatikan, kebanyakan kata kerja transitif diawali dengan me. Ini contohnya mendorong. Nah, saya mendorong. Kalau cuma seperti itu, sepertinya ada yang kurang kan ya? Saya mendorong. Apa yang didorong? Oh, saya mendorong meja. Nah, ya. Jadi kalau mendorong harus diikuti objek. Kemudian memakan. Kalian membuat kalimat memakai kata memakan. Saya memakan. Nah, itu kan kurang pas. Jadi harus diikuti objek. Saya memakan bakso ya. Saya makan burger dan sebagainya. Ada contoh yang lain nih banyak, membajak, ada juga mencuci, memeriksa, memasak dan sebagainya ya. Tapi itu sudah merupakan kalimat. Hanya kalau tidak diikuti objek ya masih ada yang kurang. Jadi kurang tepat seperti itu anak-anak ya. Nah, kalau yang intransitif ada enggak ya? Banyak ternyata ya. Nih, contoh kata kerja intransitif. Pergi. Kalau anak-anak membuat kalimat ibu pergi, itu sudah betul ya. Menangis, adik menangis. Adik menangis keras. Keras di sini objek atau bukan, Mas Faiz Zain? Iya, bukan ya. Keras itu bukan objek, tapi keterangannya. Adik menangis keras. Adiknya subjek, menangis predikat, keras itu keterangannya. Ya, ada lagi terjatuh, tertawa. Saya tertawa terbahak-bahak. Nah, terbahak-bahak ini bukan objek, tapi hanya keterangan ya, tidur, bangun dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa coba mencari-cari ya. Mungkin bisa cari di kamus. Anak-anak punya kamus atau tidak? Enggak punya. Nah, kalau enggak punya, kamus itu sekarang bisa dilihat secara online ya di Google. Kalau kamu mencari kamus KBBI bahasa Indonesia itu ada ya. Nah, ada yang sudah nulis-nulis apa itu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan tidak tidak harus beli punya. Nah, kita cek online pasti ada ya. Nah, sekarang coba selanjutnya
Nah, selanjutnya ada latihan nih. Nanti Bu Triana mau minta tolong kalau ada yang mau menjawab secara raise hand boleh. Kalau nggak ada yang raise hand, nanti Bu Triana yang bertanya kepada anak-anak ya, Bu chat. Yuk, coba kita latihan. Tentukan kalimat-kalimat di bawah ini termasuk kalimat aktif transitif atau intransitif. Nah, nanti anak-anak membaca soalnya, kemudian ditentukan itu kalimat transitif atau intransitif, begitu ya. Siap? Siap? Ya, coba acungkan jempolnya. Oke, nomor 1. Siapa yang mau jadi volunteer ini? Mau menjawab nomor 1. Yang raise hand banyak sekali, ya. Berarti anak-anak ini semangat. Nih, ada Mbak Lutfa, kelas 4A. Nomor 1 dibaca dulu Mbak Lutfa. Lutfa, betul ya? Ya, agak keras ya, biar teman-teman lain mendengar. Ibu subjek membeli sayur, predikat membeli sayur mayur. Bagaimana? Ya, dibaca terus kemudian ditentukan itu kalimat transitif atau intransitif gitu aja. Ibu membeli subjek. Ibu membeli sayur mayur di pasar bersama adik. Iya, itu kalimat transitif atau intransitif, Mbak Lutfa? Kalimat ya. Transitif. Kalimat transitif. Kenapa dikatakan kalimat transitif? Karena memiliki apa tadi pengertian kalimat transitif? Memiliki objek. Objeknya apa di sini? Ibu membeli sayur mayur di pasar bersama adik. Objeknya yang mana? Pasar. Pasar. Oh ya, kata Mbak Lutfa di pasar ya. Terima kasih Mbak Lutfa. Ya, sudah betul. Kalimat nomor 1 adalah contoh kalimat transitif. Ya, ibu di sini sebagai subjek, membeli itu predikat, ya, sayur mayur itu objek. Ya, objeknya sayur mayur, kemudian di pasar bersama adik itu nanti jadi keterangan. Nomor 2, siapa yang berani? Mbak Sasti mungkin? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Nih Mas Raihan, 4.2. Iya. Baca soalnya Mas Raihan. Candi Borobudur dibangun pada zaman dinasti Shailendra. Iya, termasuk kalimat transitif atau intransitif? Intransitif. Intransitif, iya bagus sekali. Kenapa disebut kalimat intransitif, Mas Raihan? Karena hanya ada subjek dan predikat. Iya, karena terdiri dari subjek dan predikat serta keterangan atau tidak memiliki objek. Candi Borobudur itu subjek atau subjek, dibangun itu predikat, pada zaman dinasti Shailendra itu keterangan waktunya ya. Kemudian nomor 3, ya, yang belum pernah menjawab saat Zoom, ayo siapa yang berani? Nomor 3. Mbak Ailsa, oh ada yang tunjuk jari juga. Siapa nih? Bu Triana bingung ini.
Mas Kiandra ya. Mas Kiandra. Halo Mas Kiandra. Oh iya. Oh hilang. Mas Faisal. Oh nggak tunjuk jari ya. Mas Faisal 4.4. Ya, mana Mas Faisal tadi Bu Triana lihat? Oh nggak bisa. Iya, di sini nih apa namanya? Pemirsanya Bu Triana banyak sekali dan banyak yang raise hand. Jadi sampai bingung ini Mr. Kun. Mas Zabdan siap? Siap? Nyalakan mikrofonnya ya. Ya, Mas Zabdan Radianta. Nomor 3. Dibaca dulu yang keras ya. Di-unmute dulu mikrofonnya. Yuk. Tadi intransitif. Nomor 3. Monumen Nasional berdiri megah di pusat kota Jakarta. Iya. Kalimat? Intransitif. Iya, betul sekali. Mama juga ikut belajar, nggak apa-apa ya. Monumen Nasional berdiri megah di pusat kota Jakarta. Itu termasuk kalimat intransitif ya. Karena apa Mas Zabdan? Sudah dimatikan mikrofonnya ya. Karena kalimat ketiga juga tidak memiliki objek. Monumen nasional itu subjek, berdiri, predikat, megah ya, di pusat kota Jakarta itu keterangan. Nomor 4. Alvaro. Ya, Mas Al. Mas Alvaro baru makan, baru sarapan jam segini. Sarapan kedua. Yo, dijawab aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayah memperbaiki sepeda kakak yang rusak. Iya, ayah memperbaiki sepeda kakak yang rusak. Termasuk kalimat transitif atau intransitif? Transitif, Bu. Transitif, bagus sekali ya. Coba diuraikan susunannya Mas Alvaro. Ayah sebagai apa? Ayah sebagai subjek. Iya, terus memperbaiki. Predikat. Iya, betul. Kemudian objeknya? Sepeda kakak. Iya, sepeda kakak yang rusak itu objeknya. Terima kasih Mas Alvaro. Silakan dilanjutkan lagi makannya. Iya. Yo, yang terakhir, nomor 5. Masih ada satu soal terakhir. Siapa yang mau menjawab? Mbak Sofina. Ya, Mbak Sofina 4B. Ya. Adik menangis karena tidak dibelikan mainan. Termasuk kalimat transitif atau intransitif? Transitif. Transitif. Kenapa disebut kalimat transitif, Mbak Sofina? Memiliki objek. Karena memiliki objek. Ya, objeknya yang mana? Adik menangis karena tidak dibelikan mainan. Mainan. Oh, mainan. Iya, terima kasih Mbak Sofina Arfianti Azhara kelas 4B. Ya, kalimat yang kelima, kira-kira transitif atau intransitif ya? Siapa yang punya pendapat lain mungkin? Adik menangis karena tidak dibelikan mainan. Siapa yang punya pendapat beda? Ini Mbak Kesia nih, Pak Kun. Mbak Kesia Amelia. Ya. Di-unmute. Kalau menurut pendapat Mbak Kesia bagaimana? Setuju tidak? Sama tidak pendapatnya? Tidak.
Oh iya, kalau menurut Mbak Kesia, transitif atau intransitif? Intransitif. Intransitif. Kenapa intransitif? Karena tidak memiliki objek. Iya, kalau menurut Mbak Kesia, di sini adik sebagai apa? Subjek. Kemudian? Menangis predikat Ya, karena kemudian? tidak diberikan mainan keterangan. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Amelia dan juga tadi Mbak siapa ya Bu Guru lupa. Ya tadi sudah semangat berani menjawab itu sudah punya nilai tersendiri teman-teman ya. Karena apa? Terkadang kita akan malu, takut walaupun bisa ya. Kalau kalian berani menjawab itu sudah hebat sekali ya. Terima kasih. Nomor 5. Adik menangis karena tidak dibelikan mainan. Ini termasuk ke dalam kalimat intransitif ya. Betul yang disebutkan Mbak. Alah Bu Triana kok lupa terus ya. Mbak Kesia apa Mbak siapa tadi ya? Adik tadi subjek, menangis predikat ya. Karena tidak dibelikan mainan di sini sebagai keterangan. Nah, anak kira-kira sudah paham atau belum atau masih bingung? Ya, boleh bertanya. Tunjuk jari boleh atau nanti bertanyanya saat selesai Zoom mau bertanya ke Bu Triana juga boleh ya kalau malu sekarang. Ada yang bertanya? Tidak ada, berarti sudah paham semuanya ya. Coba semuanya biar semangat kita lambaikan tangannya ke atas. Ya, semuanya lambaikan tangannya ke atas. Tangan ke depan. Pegang bahunya. Putar bahunya. 1, 2, 3. Stop. Sekarang pegang hidung. Mana hidung kalian? Mana? Mana hidungnya? Pegang mata. Berarti masih konsentrasi. Pegang telinga. Pegang telinga. Iya, alhamdulillah berarti masih konsentrasi ya. Yang nggak konsen berarti bau bau terasi enggak. Iya, masih konsentrasi. Oke, anak-anak, karena tadi latihannya hanya 5 soal, nanti setelah ini mungkin PPT-nya bisa di-share lagi, Pak Kun. Tak tolong. Nah, setelah ini Bu Triana punya kuisis ya. Nanti anak-anak bisa mencoba. Ya, kuisisnya cara mencobanya bagaimana ya? Ini tidak usah pakai download aplikasi. Nanti Bu Triana bagi lewat wali kelas agar dibagikan di grup kelas. Terus nanti kalian masuk ke link yang diberikan. Masuk, tapi harus pakai akun orang tua boleh ya. HP-nya kan ada akunnya, misalnya akunnya mama boleh, akunnya ayah boleh ya. Masukkan akunnya, lalu waktu bermain anak-anak pakai nama sendiri-sendiri. Nanti ada nama pemainnya, ketik namamu siapa, kelas apa. Ya, karena kalau namanya cuma Kansa, padahal Kansa itu 4A mungkin ada, 4.3 ada ya kan? Tulis nama panggilan dan kelasnya. Ya, nanti dicoba ya. Nah, kalau ada yang nomor 1 nanti Bu Guru kasih hadiah. Yang ranking bukan yang ranking, tapi yang paling ini, yang nomor 1 di leaderboardnya nanti ada hadiah buat kalian ya. Tapi yang ikut jangan mama ya, jangan ayah, tapi kalian yang mencoba. Ya, materinya sama tentang kalimat transitif dan intransitif. Halo Mbak Ailsa, masih semangat Mbak Ailsa? Sudah ngantuk ya? Iya. Nah, anak-anak, selain ada apa tadi ya? Ada tadi bukan tugas ya, yang kuisis itu silahkan mencoba. Kalau misalnya anak-anak belum ingin mencoba, ya tidak apa-apa ya, tidak. Maksudnya Bu Triana tidak mewajibkan, hanya untuk latihan biar kalian mengenal kuisis. Nah, yang ini yang terakhir, ada tugas proyek. Tugas proyeknya
perhatikan kembali video mengenai Taman Pancasila yang dulu pernah di-share di awal bulan Agustus. Nanti di-share lagi ya sama Pak Guru Bu Guru. Kemudian tugas anak-anak membuat sebuah paragraf. Paragraf itu apa toh? Ya seperti teks pendek ya yang menceritakan tentang video Taman Pancasila. Nah, misalnya di Taman Pancasila ada apa saja atau ada tumbuhan yang rindang, misalnya seperti itu. Buatlah minimal 10 kalimat. Ditulisnya di kertas tugas. Bu Guru pengen lihat tulisan kalian. Barangkali ada yang sudah lupa menulis Latinnya ya, nanti dicek Pak Guru Bu Guru ya. Kemudian di dalam teksmu tadi, di dalam apa tadi ya? Ya, paragrafmu tadi gunakanlah kalimat transitif dan juga intransitif. Jadi di teksnya tadi ada kalimat transitif dan juga transitif ya, setidaknya atau minimal dua saja. Kan kalimatnya 10 ya, ada yang transitif, ada yang intransitif, minimal 2 ya, masing-masing 2. Oke? Sudah paham? Nanti tugas proyeknya dibagikan lagi oleh Pak Guru Bu Guru ya. Jadi kalau yang sekarang mungkin tidak sempat mencatat karena banyak sekali tulisannya, nanti dibagikan kembali. Ya, mungkin anak-anak sudah lupa videonya yang dulu bagaimana ya, kok saya sudah lupa ya. Bu Triana mau minta tolong Mister Kun untuk memutarkan sebentar. Ini bisa dilihat dulu ya. Rp10.000 Pak ya?
Namanya sinten, Pak? Pak Kasirin. Pak Kasirin. Wonogirine pundi wau? Manyaran. Manyaran. Pun pinten tahun nih? Mati putri tahun 86. 86. 1986. Yang lahir dong. Nah, itu tadi video yang pernah kalian lihat juga di awal-awal bulan Agustus lalu mungkin ya. Nah, nanti saat membuat kalimat atau saat membuat teks paragrafnya, tidak usah semua yang ada video di dalam video tadi diceritakan. Kalian menceritakan tentang monumen Taman Pancasila saja sudah boleh ya. Hanya 10 kalimat. Ya, 10 kalimat saja, harus ada kalimat transitifnya dan juga intransitifnya. Mungkin ada yang anak-anak rumahnya dekat Taman Pancasila, jadi tiap hari melihat Taman Pancasila berdiri megah di kota Karanganyar. Nah, seperti itu ya contoh kalimatnya. Bu Guru kasih contoh sedikit. Nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri atau membuat kalimat sendiri ya. Oke, sepertinya pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu anak-anak, karena sudah selesai ya, sudah semua diberitahukan atau disampaikan oleh Bu Triana ya. Bu Triana minta maaf kalau ada kesalahan kata ya, mungkin Bu Triana kadang kok nggak serius Ibu ya, biar kalian tidak tidak tegang belajarnya ya. Terima kasih semangatnya hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya. Pakai masker ya dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Bu Triana akhiri dulu. Jawab salamnya Bu Triana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Ya, baik anak-anak, itu tadi penguatan materi yang disampaikan oleh Bu Triana, nggih.